Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata orang tua juga bisa melakukan dosa kepada anak dan akan dibenci oleh Allah. Para orang tua harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali melalui channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga yang menonton video ini dilancarkan rizkinya, disehatkan jasmaninya, dan dimasukkan surga. Sahabat beriman, kadang orang tua tidak sadar dan cenderung mengabaikan dosa besar kepada anak. Agar tidak sering melakukan dosa kepada anak yang biasanya dianggap sepele dan jarang disadari. Inilah 6 dosa besar orang tua kepada anaknya yang jarang disadari orang tua. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like-nya agar channel ini bisa berkembang sehingga memberikan manfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Yang pertama, kasar kepada anak. Ujian dari buah hati pada kondisi tertentu tak dipungkiri bisa sangat menguras emosi. Orang tua kadang terpancing dan tak mampu mengendalikan amarah serta emosi negatif. Hal yang sering terjadi kemudian adalah keluar dari mulut kata-kata kasar pada anak. Beberapa orang tua bahkan sampai menyumpahi hal buruk. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Dikutip dari Kaifa ID, pada dasarnya Islam memerintahkan orang tua untuk melindungi anak dan keluarganya dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Termasuk menjaga anak dari api neraka adalah dengan memberikan pengajaran adab yang baik kepada anak. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya mengatakan, jagalah istri dan anak kalian dari api neraka yang panas. Hal itu dengan cara meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan, juga dengan mendidik adab mereka. Dari Ibnu Abbas ia berkata, mereka berkata kepada Rasulullah, kami telah mengetahui hak orang tua, lalu apa hak anak? Nabi menjawab, orang tua memberikan nama yang baik dan memperbagus adabnya. Hadis riwayat Baihaqi. Jelaslah dari dalil Al-Quran dan hadis tersebut, wajib bagi orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya dan hendaknya menanamkan adab yang baik kepada anak. Sehingga tidak boleh bagi orang tua berlaku dan berkata kasar kepada anak. Karena hal tersebut termasuk pengajaran yang buruk dalam adab. Bahayanya, kemungkinan besar akan diikuti oleh anak di kemudian hari. Kedua, pilih kasih terhadap anak. Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak lainnya terabaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrar bin Rawahah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah SAW berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, membanding-bandingkan anak. Para orang tua sering membanding-bandingkan anaknya. Sikap ini akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika yang dibandingkan orang tua sesuatu di luar kemampuan anak atau justru kelemahan si anak. Orang tua harus paham setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan jangan dibanding-bandingkan. Keempat, mengekang kebebasan anak.
Jangan sampai para orang tua mengekang kebebasan anak. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Hal tersebut akan menjadikan si anak mampu bergaul dan mendapatkan pelajaran penting mengenai perbedaan. Hindari kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak dan harus menjaga keterbukaan anak terhadap orang tua. Hal ini penting ketika anak ada masalah bisa menyelesaikannya bersama orang tua. Kelima, mendoakan buruk kepada anak. Orang tua harus paham setiap ucapan yang keluar dari mulut bisa menjadi doa bagi anak. Hal ini sering tidak disadari oleh para orang tua, di mana sering berkata buruk kepada anak ketika sang anak tidak patuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan. Doa orang yang dianiaya, doa musafir, doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, pada saat menasihati anak, akan lebih baik jika memberikan perumpamaan dan saran, lalu kembalikan kepada si anak supaya menentukan pilihan. Keenam, tidak memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak. Bukan hanya pendidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan yang menyangkut segala aspek kehidupan. Misalnya saja pendidikan adab, etika, atau moral pendidikan agama, dan pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi anak. Jika orang tua mengabaikan pendidikan kepada anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Bekal pendidikan penting diberikan kepada anak untuk bekal di masa depan, baik dunia maupun akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Para orang tua hendaknya menghindari semua itu agar keluarga bisa menjadi keluarga bahagia dan penuh dengan berkah dari Allah. Semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.